Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema pembacaan kali ini nanti sesuai dengan yang terbacakan saja ya, apa yang akan terbacakan di pembacaan ini. Oke, ada seseorang di sini yang sangat bergantung sama kamu, sangat apa sih, codependency itu kecanduan gitu ya sama kamu. Dan orang ini adalah orang yang selama ini juga sering sekali meninggalkan kamu karena hal-hal yang bersifat materi gitu ya. Jadi mungkin orangnya gila kerja, gila harta, gila uang seperti itu sehingga dia meninggalkan kamu. Ya, dia orang yang nggak terlalu apa ya, mementingkan percintaan. Maksudnya gini, dibandingkan uang, dibandingkan percintaan dengan uang, dia akan lebih mementingkan uang sehingga percintaan dia dengan siapapun di sini akan sering terabaikan jika itu menyangkut tentang uang. Dan memang karakter si dia ini memang ini ya, red flag. Dan kalau aku lihat di sini, kamu pasti tahu kok apa itu red flag-an yang dia miliki. Kenapa? Karena Tuhan selalu menunjukkan kepadamu apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki, red flag-an yang dia miliki itu Tuhan selalu menunjukkannya kepada kamu. Dan jadi pasti kamu tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki red flag-an itu ya. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak ingin lebih mengenal kamu, ingin lebih tahu tentang kamu, karena mungkin saat selama ini tuh dia nggak terlalu paham tentang kamu. Saat mengenal kamu ya udah mengenal luarnya aja, tapi dia nggak tahu sebenarnya kamu suka apa, kamu berasal dari keluarga yang seperti apa, atau ya kamu orangnya seperti apa, sifatnya bagaimana, mungkin dia nggak tahu. Jadi kayak cuman luarnya doang dia taunya gitu. Dan dia masih percaya dengan keadaan situasi hubungan kalian saat ini. Kenapa? Kalau aku lihat saat ini tuh kayak lagi ya pasang surut lah hubungannya, dan dia menganggap bahwa hubungan ini bentuk dari semacam kayak ujian. Dia harus memperjuangkan hubungan ini jika memang mau bersama, kayak gitulah ya. Dia kayak masih menganggap apa ya, kayak positif aja, padahal ini kayak bentuk karma loh kan. Jadi tuh ya, dia ini sebenarnya sangat menginginkan kamu, karena di sini ada this could be the one. Kamulah satu-satunya yang dia inginkan, yang dia sayangi, yang dia ingin miliki, yang dia cintai ya kalau aku lihat. Jadi mau keadaan apapun juga dia tetap berpikir bahwa kamu pasti akan menjadi milikku gitu ya. Jadi masih ada rasa narsis, egois, dan manipulatif ya. Pokoknya ada perasaan di mana dia ini merasa bahwa kamu adalah miliknya. Dia mencintai kamu kayak gitu. Kamu tidak akan bisa pergi darinya. Nah, kayak gitu ya. This could be the one itu. Oke, kemudian ada fokus di sini, dan kalau aku lihat di sini dia tuh masih sering stalkingin kamu, masih sering cari-cari tahu keadaan kamu. Jika memang saat ini belum ada pemblokiran ya, kamu belum benar-benar menghilang secara seutuhnya dari dia, maka dia masih bisa stalkingin kamu, masih sering cari-cari tahu, masih memata-matai kamu. Bahkan aku lihat di sini dia kayak merasa sekarang tuh lebih terpesona sama kamu. Entah mungkin kamu sekarang mempercantik diri, mungkin kamu sekarang itu apa itu namanya, merawat diri gitu ya, sehingga dia saat ini ketika memantau kamu dari kejauhan atau melihat kamu dari media sosial ya, dia kayak ngeliat kamu sekarang itu lebih mempesona gitu.
Jadi dia masih menjadi mata-matamu ya. Ada drastis di sini. Oh, ada sesuatu yang terjadi begitu saja sehingga kayak ada situasi di mana jalan dia itu terpotong. Nah, bisa jadi kamu tiba-tiba berubah sifatnya, yang tadinya bucin tiba-tiba sekarang kayak masa bodoh, atau tiba-tiba kamu cut off dia, memotong jalan menuju kamu. Ya, mungkin ada pemblokiran seperti itu. Ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba gitu loh, ya, tanpa dia ada persiapan untuk kok bisa kamu memperlakukan dia seperti ini. Sempat berpikir gitu ya, sempat berpikir. Ada magnetik ya, kalau aku lihat di sini saat ini dia merasa kayak tertarik banget sama kamu. Bahkan ketertarikan ini itu kayak udah nggak bisa dijelasin lagi deh karena apa ya. Jadi aku rasa dia kayak udah nggak bisa nahan rasa ketertarikan dia sama kamu. Udah full deh. Cuman kalau ditanya tarik karena apa, ya nggak tahu gitu. Ya mungkin ya nggak bisa, intinya bukan yang nggak tahu tapi kayak tidak bisa menjelaskan lebih tepatnya ya, tidak bisa menjelaskan ketertarikannya dari apa, mungkin dari semuanya gitu loh ya, sehingga dia kayak sulit untuk mengucapkan bagian apa yang membuat dia tertarik seperti itu. Dan single, oke, status dia saat ini kalau aku lihat single ya, ya karena dia sudah berpisah mungkin sama kamu ya, sudah mengabaikan kamu di sini, sehingga status dia saat ini tuh single. Tapi dia itu masih menganggap kamu sebagai rumah ya. Statement masih kayak menganggap kamu sebagai apa itu namanya, kayak hunian. Jadi dia merasa kayak kamu masih tetap miliknya gitu, walaupun saat ini statusnya single. Karena mungkin masih ada janji yang dia belum sempat realisasikan dengan kamu. Misalkan dia pernah berjanji akan menikahi kamu, tapi karena keadaan inilah yang membuat kalian akhirnya berpisah, tapi dia masih memegang janji itu, masih ingin untuk merealisasikan janji itu. Sehingga dia menganggap bahwa kamu masih miliknya, bahwa kamu masih menginginkannya gitu, bahwa kamu masih menunggunya, atau ya bisa dibilang jeda lah ya, karena di sini juga ada interlude ya, interlude ya, berarti saat ini kayaknya dia menganggap bahwa hubungan ini kayak pause, kayak jeda ya, perlu waktu, ada waktu yang dibutuhkan di sini gitu. Ya, jadi kalau aku lihat ini kayak semacam dia menganggap hubungan ini jeda, berarti masih ada niatan dari dia untuk datang lagi ke kamu. Dia menganggap bahwa kayaknya kita memang butuh untuk sendiri-sendiri aja dulu, ya, tapi ini bukan berpisah. Ya, jadi jeda ya. Jadi kalau aku rasa dulu ini dia pernah menghadirkan saingan bagimu. Ya, dia pernah mungkin menghadirkan pihak lain, dan dimana di saat itu dia ini membandingkan kamu dengan mereka. Entah satu, dua, tiga, entah berapa lah ya yang dia hadirkan untuk membandingkan kamu antara kamu dengan si A, si B, si C, si D, atau berapalah ya. Ternyata setelah dia udah ngejalanin hubungan dengan si A, si B, si C, dan juga dengan kamu, kok ya setelah dianalisa, setelah dilihat-lihat, kok kamu itu nggak sebanding ya dengan mereka. Maksudnya tuh mereka itu nggak pernah lebih baik dari kamu. Ya, kamu itu orang yang menurut dia tuh sesuai lah ya dengan kriteria dia. Tapi orang-orang yang lain itu kayak mungkin bagus di bidang ini, tapi yang di bidang ini enggak gitu loh. Kalau kamu itu kayak komplit gitu ya. Kamu itu nggak bisa deh dibandingin dengan mereka ya. Mereka itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan kamu. I should have solved for you ya. Jadi ada rasa penyesalan dari dia. Seharusnya dia dulu memikirkannya, seharusnya dia tidak menghadirkan saingan-saingan bagi kamu. Seharusnya dia tidak memperlakukan kamu dengan persaingan-persaingan yang seperti itu. Karena ya kamu nggak pantas untuk disaingkan dengan mereka gitu. Toh gini,
toh mereka nggak ada apa-apanya dibanding kamu, kayak gitulah ya. Nah di sini ada rasa penyesalan karena dia dulu pernah sempat menyaing-nyaingi antara kamu dengan mereka, ya dengan pihak satu dua tiga atau berapa lah, nggak tahu berapa banyak. Jadi dia ada rasa malu, rasa bersalah, ya rasa ya kecewa terhadap diri sendiri. Tuh, dikonfirmasi lagi dengan di sini, I have been watching your social and admiring your picture. Jadi dia ini sering banget stalkingin media sosial kamu untuk melihat apa yang kamu upload, apa yang sedang terjadi di media sosialmu. Ternyata ya ketika dia melihat wajahmu, ketika dia melihat fotomu, ketika dia melihat video-video yang kamu upload, dia ngerasa kok sekarang kamu wow banget gitu ya. Dia akhirnya merasa kayak kamu kok semakin membuat aku kagum gitu ya. Sekarang kamu mungkin terlihat lebih cantik, lebih ganteng, lebih fresh, lebih lebih keren kayak gitulah ya. Sehingga di sini dia sangat mengagumi kamu, ya, mengagumi foto-foto yang kamu upload gitu. Jadi kalau aku lihat ya, kamu mampu menjinakkan dia. Padahal kelakuan dia selama ini tuh kayak iblis, like a demon. Iya, demon. Your time, my demon gitu. Jadi kamu mampu menjinakkan iblis yang ada di dalam diriku gitu loh. Ya yang dia miliki. Jadi dia bahkan dia sendiri mengaku bahwa ada iblis di diri dia gitu loh. Ya, ya mungkin kelakuan dia selama ini kurang ajar. Ya ini menghadirkan pesaing bagimu, terus itu ngebanding-bandingin kamu dengan yang lainnya, kan itu perilaku tidak beretika, perilaku tidak bermoral seperti itu. Ya. Bahkan di dunia ini sekarang itu sudah mencanangkan kan mental health, ya kesehatan mental. Jadi nggak perlu atau nggak penting, bukan sesuatu standarisasi membandingkan antara A dengan si B gitu kan. Nah dia malah sok-sokan membandingkan kamu dengan yang lain. Emang dia siapa? Sudah seperfect itukah dia bisa membanding-bandingkan antara kamu dengan yang lainnya? Tapi tenang, dia udah mengakui kok bahwa ada kelakuan iblis yang dia lakukan terhadap kamu. Ya, dia merasa kayak dia adalah iblis gitulah ya. Paham lah maksudku lah ya. Yang seperti itu. I want to make you happy. I miss you smile. I miss your smile, kata dia. Aku ingin membuatmu bahagia. Aku rindu senyummu. Jadi mungkin selama ini ya entah akhir-akhir kemarin saat kamu masih bersama dia, kamu nggak pernah senyum. Penuh dengan tekanan, mukamu cemberut, penuh dengan rasa lelah, ya mukamu kayak ya suntuk gitulah ya. Intinya udah lama lah dia nggak pernah melihat senyum kamu. Ya dia ngerasa kok, dia ngelihat bahwa ada tekanan yang terjadi di dirimu selama bersama dia gitu ya. Bahkan kamu udah jarang banget tersenyum dengan dia karena ada tekanan, karena ada beban, rasa lelah juga terhadap dia mungkin, atau kelakuan dia mungkin, itu yang kayak iblis ini. Sorry ya, nggak tahu ini kenapa tulisannya my demon. Jadi intinya seperti itu deh. Ya intinya kamu sudah lama tidak pernah senyum, dan sejujurnya dia pengen membahagiakan kamu. Dia rindu dengan senyummu. Seperti itu. Kemudian, we are meant to be together. I will wait as long as it takes for a shot with you. Jadi gini, kita ditakdirkan untuk bersama ya. Aku bilang kan, pede banget, narsis banget, ego banget dia. Dia pokoknya selalu menganggap bahwa kamu pasti akan menjadi milik dia kok gitu ya. Kita ditakdirkan untuk bersama, kata dia. We are meant to be together, kata dia. Aku akan menunggu selama kapanpun ya, sama kamu butuhkan gitu, untuk bisa berfoto dengan kamu. Maksudnya tuh berfoto itu mungkin foto pernikahan atau foto nanti foto jadi pasangan. Intinya di sini dia pengen foto gitu, punya foto berdua dengan kamu. Ya, dan dia bilang bahwa kita akan bersama. Ya, oke.
ya. Jadi memang gimana nggak tuh, aku nggak bilangnya nggak, kelakuannya kayak iblis kalau yang kayak gini, tidak bermoral, tidak beretika, narsis, egois, ya, hanya memperdulikan diri sendiri, apalagi di sini selalu menghadirkan pihak ketiga, membanding-bandingkan kamu dengan orang lain, kan kelakuannya jahat banget ya sama ini. Jadi kalau aku rasa mungkin ya, nih kamu kayaknya penuh dengan tekanan dengan bersama dia. Dikonfirmasi dengan the temperance. Temperance berarti ini reverse, berarti menandakan memang adanya ketidaksepakatan di dalam hubungan kalian kemarin, adanya ketidakstabilan di dalam hubungan kalian kemarin karena ada suatu gesekan yang membuat hubungan kalian akhirnya kacau. Ya, ini dikarenakan dari si dia yang terlalu memperdulikan hal lainnya, bukan kamu. Karir, keuangan, pihak ketiga, ya. Jadi komplit ya. Karir, keuangan, ya pokoknya berhubungan dengan materi lah ya di situ. Terus ini juga pihak ketiga, di sini dia menghadirkan pihak ketiga. Sehingga kamu sering merasa kayak tidak dihormati, yaitu kita ngomongnya mungkin dia ngedeketin kamu tapi kamu tidak dianggap, malah justru malah menghadirkan pihak lain, kemudian ditinggalkan begitu saja cuma gara-gara pekerjaan dan keuangan, bahkan untuk kasih kabar pun tidak mungkin, ya, tidak pernah. Sehingga di sini kamu merasa kayak nggak dihargai, tidak dihormati, apa ya, bahkan mungkin kamu merasa bahwa cinta kamu tidak dibalas oleh dia, tidak ada balas budi atau tidak ada apa namanya, timbal balik ya. Kamu mencintai dia dengan tulus, kamu percaya dengan dia, kamu selalu menaruh harapan ke dia, kamu selalu percaya, kamu selalu apa ya, berpikir positif, selalu memaafkan dia, selalu membuat dia merasa nyaman dengan kamu. Tapi yang kamu dapatkan adalah pengkhianatan di sini. Ya, kalau aku lihat di situ. Bahkan di saat kalian merasa kecewa olehnya, di sini kamu sempat mungkin meminta penjelasan sama dia. Tapi bukannya malah memberikan penjelasan, di sini malah kalau aku rasa semakin ribut. Ya, karena faktor mungkin ketika dia menjelaskan kamu tidak terima atau tidak masuk akal penjelasannya, atau ya gimana lah, intinya kamu kayak nggak terima dengan penjelasan dia. Akhirnya di sini ada cekcok, lebih ada cekcok. Bahkan kalau aku rasa sampai ada rasa amarah, dendam gitu loh. Ya, dendam. Ya, pertengkaran yang sangat hebat di sini. So, kalau aku lihat memang di sini ya mungkin karena kamu udah capek banget dengan kelakuan dia, jadi kamu bertingkah kayak ya nggak terima lah diginiin terus, capek gitu ya. Terus juga merasa kayak dimanfaatkan, merasa kayak nggak dihargai, nggak diperlakukan dengan baik. Dan kalau aku lihat sebenarnya si dia ini tuh memang belum sanggup ya, belum sanggup untuk berfokus pada hal romansa. Cuman kayak bisa jadi dia ini tuh orang yang takut kesendirian, orang yang takut ditinggalkan, orang yang takut sendiri. Sehingga kayak dia paksakan aja gitu. Padahal sebenarnya dia ini tidak ada kemampuan untuk fokus pada percintaan. Karena ini Ten of Wands-nya reverse. Dia ini punya beban yang dia pikul, dan ini tentang karir dan keuangan. Ya, bisa jadi memang karir dia yaitu mungkin lagi luntang-lantung, nggak jelas, mungkin ya cuman apa ya, serabutan pekerjaannya, keuangan juga anjlok. Sehingga aku lihat memang dia belum siap ya, karena yaitu kehidupan dia belum membaik. Terus itu juga ada Five of Pentacles, di mana dia juga melihat situasi hubungan kamu dengan dia kayaknya toksik ya, toksik. Ada red flag juga kan dari dia, jadi hubungan ini toksik, hubungan ini menyakitkan, sehingga dia kayak dengan yakin mengakhiri hubungan dengan kamu atau meninggalkan kamu begitu saja, karena dia
berpikir bahwa dia harus bisa move on atau harus bisa menyingkirkan tantangan-tantangan dari masa lalu atau hubungan-hubungan yang toksik seperti itu. Sehingga di sini dia meninggalkan kamu dan dia beranggapan bahwa kalau misalkan dia sendiri, kalau misalkan dia single, dia bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan pasangan baru. Ya, justru mungkin akan lebih besar dia peluang untuk mendapatkan hubungan baru yang dan mungkin ya walaupun akan beresiko juga, beresiko untuk ya gini, maksudnya bukan beresiko yang parah gini. Jadi gimana sih aku ngomongnya? Jadi menurut dia kalau misalkan dia sendiri, kalau misalkan dia single gitu ya, dia akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan hubungan cinta baru dengan seseorang yang baru dan justru malah akan lebih memiliki resiko mendapatkan cinta yang lebih besar gitu loh karena dia single. Dia menganggap seperti itu. Sehingga di sini apa ya? Menurut dia kalau dia single tuh itu lebih mudah untuk didekati saat memang tantangan dia sudah berkurang gitu. Jadi menurut dia kamu adalah bentuk dari tantangan itu. Kayak halangan gitu lah ya, halangan. Tuh, kalau misalkan dia belum belum berpisah dari kamu atau belum menghindar dari kamu tapi dia tetap ini nanti takutnya kamu makin marah-marah sama dia sehingga dia di sini ketika dia lihat hubungan kalian mungkin sudah renggang. Nah, di saat itulah masa-masa saat dia penjajakan dengan pihak lain atau cari-cari pihak lain. Ya, jadi cari peluang. Karena di sini dia tahu bahwa selama ini hubungan kalian itu selalu banyak sekali pertengkaran, banyak sekali konflik. Ya kalian ini sering berantem, sering berselisih, bahkan dengan hal-hal sepele pun ada aja yang diberantemin, ada yang dipermasalahkan. Sehingga aku rasa ya dia juga nggak kuat gitu loh. Toh ini juga justru bukannya langgeng malah saling menyakiti, malah saling membuat saling tidak nyaman seperti itu. Makanya dengan keyakinan kuat dia meninggalkan kamu. Ya, jadi di sini memang dia belum sanggup untuk fokus pada percintaan. Mungkin akhirnya kamu juga tidak mengerti ya keadaan dia. Dan kalau aku lihat memang dia juga nggak ini loh, nggak mau membebani gitu ya. Intinya kayak masih agak menutup-nutupi gitu ya. Tapi sebenarnya 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 dia juga kayak ngasih kode kalau dia itu lagi sibuk dengan kerjaan gitu ya. Tapi mungkin kamu nggak terlalu paham dengan kodenya atau kamu mungkin nggak terlalu paham dengan keadaan situasinya sehingga kamu kayak yaudah mungkin kamu miskomunikasi dengan dia, ada kesalahpahaman sehingga ya udah hubungan renggang, hubungan toksik, terus ada red flag-an juga di sini. Akhirnya ya udah mau nggak mau dia menurut dia lebih baik cari yang lain aja. Kalau misalkan kamu nggak pengertian dengan dia seperti itu. Ya jadi kalau menurut aku dia ini sebenarnya masih kayak kekanak-kanakan gitu sih, ya. Belum settle, belum yakin gitu juga dengan kamu ya dulu ini karena kalau aku lihat ini kartu 4 pertama itu tentang keadaan masa lampau. Jadi ini kalau aku lihat saat kemarin kalian berpisah bertemu dengan orang baru ya karena dia menganggap bahwa hubungan ini tuh penuh dengan konflik. Akhirnya ya udah dengan yakin dia meninggalkan kamu. Tapi karena ini page of sword, walaupun kalian berpisah masih ada harapan kayak lebih ke ini ya kayak berpikir bahwa alah marah paling bentar lagi juga mungkin seminggu 2 minggu atau paling sebulan ya nanti juga bakalan balikan lagi. Ada yang sempat berpikir seperti itu atau sebenarnya di pikiran kalian berdua sama-sama punya pola pikir yang seperti itu. Ya Allah ini cuman marahan-marahan sebentar namanya juga dalam hubungan ya marah-marahan sebentar. Taunya enggak, taunya butuh waktu yang cukup lama bahkan mungkin berbulan-bulan mungkin ada yang sampai bertahun-tahun ya setahun gitu baru nanti datang lagi balikan lagi. Kenapa? Karena page of sword itu menandakan memang ada ketertarikan secara intelektual
Ya, secara intelektual. Jadi gini, si dia ini menganggap kamu adalah orang yang cerdas, orang yang nih, orang yang tidak bisa dibandingkan dengan si A, dengan si B, dengan si C. Kamu itu orang yang perfect menurut dia. Kamu orang yang sesuai dengan sebenarnya apa mau dia itu ada di kamu. Kayak kriteria dia sebagai pasangan sih, pengennya A, B, C, D sampai Z. Itu semuanya ada plek di kamu. Sehingga memang dia menurut dia itu kalau lagi ada pertengkaran terus itu berpisah itu kayak cuman bentuk jeda. Ya, oke, dia cari yang lain itu bentuk dari untuk nemenin dia lah di sela-sela dia kosong tanpa kamu kayak gitu. Tapi memang gak ada niatan bagi dia untuk benar-benar melepas kamu seperti itu ya, karena memang di sini ada ketertarikan secara emosional, secara intelektual juga gitu ya. Jadi uh, mungkin dari cara kamu ngomong itu membuat dia tertarik, terus cara kamu setiap kalian ngobrol itu nyambung gitu ya, sehingga menurut dia sosok kamu itu jarang bisa dia temui di orang lain ya, itu sulit bisa ditemui di orang lain, sehingga dia tidak ada niatan mau benar-benar melepas kamu, enggak ya, dalam hati itu udah terikat, sudah terpaut sama kamu gitu, codependency di situ gitu ya. Jadi perpisahan kalian itu kayak bentuk, bukan ini total, walaupun ini melelahkan hubungannya, tapi memang ada keterikatan yang kuat, ada keterikatan, ikatan dan ketertarikan yang kuat di sini dari si dia, sehingga memang kalau bisa masih sama kamu ya terus ayo kita lanjutin gitu loh. Apalagi kalau misalkan di sini kamu selalu single, ya kamu nggak coba-coba cari juga yang dengan yang lain, atau mungkin kamu sempet cari yang lain tapi tetap nggak ada yang berhasil gitu, jadi akan datang lagi gitu, akan tetap bersama kamu karena memang itu masih ada ketertarikan, keterikatan dan keterkaitan di antara kalian gitu ya. Dia sangat tertarik sama kamu karena kamu orang yang intelektual, secara emosional juga ya dia suka sama kamu gitu ya. Nah, akhirnya di sini kalau aku lihat memang ada penyesalan ya atas kegagalan hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia menyesal atas kegagalan hubungan kalian, atas ketidakmampuan dari dia untuk menangani masalah yang ada di hubungan kalian, atau ya intinya gagal lah dalam hubungan bersama kamu. Dia menyesali itu, dia sedih, dia dia ya merasa bersalah lah ya kayak gitu. Karena ini Five of Cup reverse berarti menandakan bahwa dia ingin ada rekonsiliasi lagi dengan kamu. Ya, dia ingin kembali lagi bersatu, menjalin suatu komitmen atau menjalin hubungan lagi, bersatulah sama kamu gitu. Ini ada penyatuan lagi dengan kamu. Walaupun sempat dia ini kayak bingung, bimbang dengan pilihan-pilihan yang gimana ya, misalkan gini pilihannya adalah gimana ya caranya untuk datang ke kamu, tapi kamu kayaknya bakalan marah nih kalau aku datang lagi, kira-kira kamu masih menerima aku atau enggak ya, kira-kira kamu udah ada yang lain atau enggak ya, kira-kira kamu masih marah atau enggak ya, kira-kira ini tetap dilanjutin atau enggak ya gitu loh, kira-kira aku tetap maju ke kamu atau enggak ya. Nah itu sempat ada keraguan, sempat kayak ada kebimbangan, lebih tepatnya ya kebimbangan karena pilihan itu. Karena kan di sini dia menyakiti kamu ya, di sini dia menyakiti kamu sehingga dia menyesal karena telah menggagalkan hubungan ini, dan tapi dia masih ada ingin rekonsiliasi lagi. Jadi sempat ada maju atau enggak ya, balikan atau enggak ya, masih marah atau enggak ya, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat karena ini the chariotnya tegak, aku lihat dia sudah mulai bisa mengontrol kendali atas pikiran dia yang masih bimbang itu antara iya atau enggaknya itu. Akhirnya di sini aku lihat dia bisa mengambil kendali atas pikirannya dan memilih untuk maju. Jadi dia datang lagi. Jadi kalau aku lihat masih ada energi si dia ini datang lagi karena dia saat itu menganggap bukan ini benar-benar berakhir seutuhnya, tapi ini hanya jeda. Kayak gitu. Ini bukan situasi yang jeda, ini bukan situasi yang benar-benar berakhir, tapi ini jeda gitu ya.
Oke, dan zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat ada zodiak Scorpio dan ada Cancer. Oke, kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Jika pembacaannya sama ya, memang ini pembacaan memang untuk kalian ya. Untuk alfabetnya di sini ada J, W, G, P, C, M, B, U, X, T, Q, O, F, Y, N, H, Q, V, E, L, D, dan R. Oke, aku akhiri. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.